Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin teman-teman dan seluruh pemirsa dimanapun dan kapanpun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semakin sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit mendapatkan kesembuhan dan yang sehat tidak kena penyakit apapun juga, zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Karena manusia hidup itu setelah dapat karunia iman, tidak ada karunia yang lebih besar nikmatnya daripada al-afiyah. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Al-afiyah. Al-afiyah itu artinya banyak. Sehat itu juga afiyah. Selamat itu juga afiah. Artinya orang hidup ini kalau sehat, selamat, yaitu sugihnya luar biasa, kayanya luar biasa. Tetapi sayangnya kita ini sering kali merasa miskin padahal punya sehat. Kadang-kadang sakit, merasa miskin karena udah miskin sakit pula. Padahal punya iman, padahal punya iman. Nah, justru orang-orang yang gak punya iman itulah orang-orang yang teramat miskin. Siapa yang punya iman itu adalah orang yang kaya raya. Yang sehat tambah nikmat. Makanya kita harus syukur. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai, saya mau nanya. Biar kita bisa syukur, saya bisa syukur. Punya rumah 1000 hektar. Besar atau kecil? Amin, amin, amin. Besar atau kecil? Tapi terbaring di tempat tidur gak bisa melek. Mau? Syaratnya itu, kamu dapat rumah 1000 hektar tapi kamu gak bisa melek. Terbaring di tempat tidur gak bisa obah. Gak bisa ngomong. Mau atau gak mau? Pasti jawabannya tidak mau. Kalau suruh milih, begitu ya? Tidak punya rumah, bahkan gak bisa ngontrak. Tidurnya di emperan jalan manapun yang diizinkan untuk tidur. Tapi sehat walafiat, lari ngelilingi stadion Manahan 20 kali masih kuat. Kira-kira senang atau enggak senang? Senang. Ya senang. Kenapa senang? Karena badannya sehat, kemudian juga imannya kuat. Itu kekayaan yang luar biasa. Makanya yang sudah bisa melangkahkan kaki sampai Majlis Ar-Raudhah, jangan sambat. Karena itu saya bilang yang mau keluh kesah, boleh keluh kesah tinggalkan di pos satpam. Keluh kesahnya enggak boleh diucapkan oleh lisan atau diketik oleh tulisan, disampaikan Habib Novel dilarang keras. Yang sampai sini ya, yang sampai sini. Kenapa? Jenengan sehat. Amin. Jenengan waras. Ya, seger. Makanya yang ngomong aku punya penyakit ini, aku punya penyakit ini, aku sakit ini, itu setan. Itu setan. Jenengan sehat walafiat, maka ngucap alhamdulillah. Perkara hutang belum lunas, tunggali akeh. Ya perkara hutang belum lunas kan yang seperti itu temennya banyak. Perkara barusan di PHK, yang barusan di PHK juga ada. Perkara barusan ditinggal oleh suaminya, yang barusan ditinggal oleh suaminya juga ada. Perkara barusan istrinya ganti suami, loh, ada yang seperti itu ya. Maka yang seperti itu juga ada. Tapi bisa datang ke sini, hadir majelis, seger sehat, itu nikmatnya luar biasa. Istri bisa dicari lagi. Suami bisa dicari lagi. Pekerjaan tergantung Anda mau bergerak atau tidak. Karena kerja itu tergantung yang mau kerja. Ya semua biidznillah. Maksudnya membuka lapangan kerja, apalagi UMKM zaman sekarang ya. UKM itu kan? UKM ini sekarang digalakkan, jenengan buka warung misalnya, pisang coklat. Orang agak bingung, pisang coklat itu apa? Para nono dewe. Ya silakan dicoba. Jenengan jual warung barang bekas, kasih judul namanya antik langka. Orang penasaran. Asal mau bergerak itu jadi lapangan pekerjaan. Makanya syukur dulu, alhamdulillah.
Sebelum ngaji syukur. Karena orang kalau ngaji nggak punya syukur, apa sabda wahyunya Allah Ta'ala? La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur pasti aku tambah. Kalau kufur, ingat, siksaku teramat pedih. Berarti orang yang kufur disiksa sama Allah Ta'ala nanti. Salah satu siksa yang diperoleh orang yang kufur nikmat adalah tidak bisa melihat nikmat. Masya Allah. Salah satu siksa, salah satu bentuk siksa yang diperoleh orang yang gak bisa syukur adalah tidak bisa melihat nikmat yang ada pada dirinya. Wah, itu siksa berat itu. Punya motor, gak bisa ngerasakan nikmatnya. Punya pasangan hidup, gak bisa ngerasakan nikmatnya. Punya anak, gak bisa ngerasakan nikmatnya. Punya tempat istirahat, gak bisa merasakan nikmatnya. Semua dianggap gak nikmat. Pasangan hidup, gak nikmat. Anak, gak nikmat. Tempat tinggal, gak nikmat. Bisa bergerak bebas, gak nikmat. Bisa ketawa, gak nikmat. Bisa bicara, gak nikmat. Gak punya duit, dianggap azab. Punya duit, dianggap nikmat. Jadi nikmatnya cuma urusan duit. Berarti miskinnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang sudah mahjub, tertutup seperti itu, susah dapat ilmu. Ya susah dapat ilmu. Susah dapat tambahan. Lazidannakum. Kalau mau dapat tambahan ilmu, ya syukur dulu. Hatinya dibuat syukur. Karena ilmu itu tempatnya bukan di otak. Kalau ilmu tempatnya di otak, banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi. Ya, banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, tetapi maksiatnya juga tinggi. Banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, tapi nggak percaya sama siksa kubur. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, bahkan nggak percaya kalau adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Jadi IQ-nya tinggi, tetapi tertutup, mahjub, nggak bisa dapat tambahan hidayah, nggak dapat tambahan ilmu untuk kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tambah dekat, nggak tambah tenang, semakin belajar semakin mumet. Semakin belajar, semakin ruwet. Semakin belajar, semakin resah. Hidupnya gak nikmat. Semakin belajar, semakin males ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Itu kenapa? Tertutup. Kenapa tertutup? Karena hatinya belum bersyukur. Maka, monggo sesarengan. Bareng-bareng sama saya. Iya, kita ngucap Alhamdulillah 3 kali. Tapi dari hati setiap satu sambil mikir nikmat disyukuri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tirukan saya. Alhamdulillah. 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 Itu kalau diterus-teruskan ya sampai nikmat. Diterus-teruskan gak mau mandek. Karena orang kalau syukur ditambah nikmat sama Allah. Ditambah nikmat. Nanti hatinya semakin enak, semakin enak, semakin enak. Praktekkan nanti di rumah. Kalau pas sepi gak ada orang, jenengan ngucap sendiri. Karena kadang-kadang itu kalau pas nangis kan didelok ibu cuisin ya. Nah, akhirnya mandek zikirnya, gitu kan ya. Tunggu istrinya tidur dulu, tunggu suaminya tidur dulu. Gak ada orang. Sambil nyawang pasangan hidup ngomong Alhamdulillah, wala elak ya bojo. Alhamdulillah. Ruwet tapi ibadah. Ya kalau sama orang lain kan jadinya zina. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Welek-welek gak duit-duit tapi hasil anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun modelnya seperti ini tapi Masya Allah tiap malam mau pulang ke rumah. Tiap malam gak keluyuran seperti orang-orang lain yang keluyuran gak jelas. Dia mau pulang ke rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ijik ngorok.
Nah, karena kalau mandek-ambekan kan mati ya. Alhamdulillah, syukuri terus, nanti hati enak. Kalau sudah hati enak, baru cari ilmu itu bisa masuk. Makanya kalau banyak orang nanya, Habib kenapa ya? Saya cari ilmu tapi kok hati saya hampa rasanya. Saya belajar dari sana ke sini tapi kok rasanya hati ini masih resah, gelisah dan lain sebagainya. Jawabannya sederhana, ilmu itu bukan di kepala, ilmu itu bukan di telinga. Ilmu itu bukan di mulut, ilmu itu di hati dan disampaikan oleh hati, dimasukkan ke dalam hati. Mulut ini cuma alat. Kadang nggak usah pakai alat aja nyampe. Nggak pakai alatnya, nyampe. Ini semua ini alat ini. Mau syuting, nggak syuting itu cuma alat. Nggak pakai alat pun ilmunya bisa sampai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alatnya harus dipakai. Alatnya harus dipakai. Kalau kita pakai alat nanti dapat pahala. Namanya mau usaha. Nah, usahanya itu dapat pahala yang luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai kajiannya. Monggo diunjuk dulu kopinya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kalau habis ya insya Allah ada yang nambah. Bisa ditambah di sini, bisa ditambah di rumah. Bisa juga ditambah di jalan. Yang penting alhamdulillah.